Ada satu hal yang saya pelajari ketika saya belajar konseling, yaitu belajar untuk melakukan yang namanya self-care. Self-care itu adalah menjaga diri sendiri. Sehingga jangan sampai ketika kita itu melakukan pelayanan kita nggak jaga diri. Akhirnya kita jadi hancur. Ya. Jadi self-care itu bagian penting sekali untuk orang itu bisa jangka panjang. Ya. Itu self-care. Ya. Beberapa contoh self-care adalah: satu, jangan jadi Tuhan. Konselor bukan Tuhan. Ini kadang-kadang ada orang kena sindroma Mesias, namanya Messiah Complex. Itu merasa kalau nggak ada dia nggak jalan. Jadi dia mesti ada, kalau saya nggak ada nggak jalan. Itu Messiah Complex. Merasa diri sebagai ya yang kalau dia nggak ada nggak jalan. Nah itu bahaya. Kita jangan anggap diri kita Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Kemampuan kita tidak sepadan. Lalu kemudian kami juga diajar bahwa sebagai konselor, kami itu setahun sekali, minimal 1 kali harus dikonseling. Ya, konselor itu harus dikonseling. Kalau kelamaan nggak dikonseling, dia itu numpuk, mikul semua sampahnya manusia. Sampahnya orang di konseling itu kan semua ditimpain ke dia. Dia terima sampah semua. Jadi karena itu dia setahun sekali mesti buang sampah supaya jiwanya bersih lagi. Nah itu adalah self-care ya. Ada macam-macam lah ya. Termasuk ngatur jadwal, tahu istirahat, macam-macam. Saya melakukan self-care semenjak saya mengenal konsep itu. Dan belajar untuk menyadari saya bukan Tuhan, ya. Ada kemampuan saya nggak bisa, terbatas. Saya sadar saya perlu orang lain, ya. Saya perlu minta tolong orang, saya perlu jaga diri saya akan self-care, oke? Tapi di sisi yang lain, saudara sekalian, ada yang istilahnya dalam pelayanan, yaitu namanya the wounded healer. Yaitu, sudah, puji Tuhan, ya. Wounded healer adalah mengambil contoh tentang Tuhan kita Yesus. Dia terluka, tapi menyembuhkan kita. Maka oleh 1 Petrus pasal yang kedua, yang mengambil dari Yesaya, ayat yang luar biasa sekali. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ya, di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24. Itu berkata tentang Tuhan Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dosa kita dipikul oleh Tuhan Yesus. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi hukuman yang harusnya buat kita itu ditanggung kepada Tuhan Yesus. Terus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah kalau saudara-saudara tentu ingat bahwa di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ada catatan yang demikian yang dikutip oleh Petrus, yaitu di Yesaya 53 yang dicatat dengan indah sekali. Di Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Idenya sama, ya. Ada sesuatu yang mesti kita pikul, nggak jadi kita dipikul oleh Yesus. Lalu, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini suatu paradoks. Karena bilur itu tanda kesakitan, tanda luka. Tetapi apa yang adalah tanda luka dan kesakitan, itu oleh karya Yesus yang adalah tanda kesakitan ternyata menjadi sumber kesembuhan. Ajaib sekali kan? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Tuhan Yesus itu adalah wounded healer. Dia itu penyembuh kita, tapi dia terluka. Dan oleh lukanya kita justru menjadi
sembuh. Ini suatu konsep yang sangat amat luar biasa. Ya. Nah, jadi wounded healer itu adalah seseorang yang mengalami hal tidak enak dan kemudian dia menjadi berkat. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa semua kita dipanggil untuk menjadi wounded healer. Saya kasih contoh sekarang ya. Wounded healer itu saya temukan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Ya. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Perhatikan ya, ajaib sekali. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi luar biasa ya. Sekarang saudara menemukan sesuatu yang penting sekali, yaitu purpose, meaning dari suatu penderitaan. Yaitu ternyata ketika saya itu ada dalam penderitaan, katanya, segala penderitaan, saya itu dihibur oleh Allah. Nah, ternyata penghiburan yang saya terima itu, nanti itu saya pakai untuk menghibur orang lain. Jadi semua penderitaan kita, semua kesusahan kita, tidak ada yang sia-sia. Ya. Semua air mata kita, semua kesusahan yang kita alami dalam hidup kita ini, itu semua ditebus oleh Tuhan. Nah, ditebus ya, ditebus oleh Tuhan. Menjadi sesuatu yang nantinya untuk menolong orang lain. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Sehingga ketika saudara-saudara sekarang sedang dalam kesusahan, dalam penderitaan saudara sekalian, saudara mesti tahu satu hal. Bahwa suatu hari nanti, penderitaanmu itu, kesusahanmu yang sekarang, dan kamu dihibur oleh Tuhan, nanti kamu akan dipakai Tuhan untuk menghibur orang lain. Saya sekarang kalau buka Facebook saya itu, lihatnya itu semua itu berita duka cita, mayoritas. Oh ya, kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya buka Facebook? Saya kasih tahu. Facebook adalah sumber ilustrasi yang paling hebat. Facebook itu sumber ilustrasi yang hebat. Banyak sekali di sana cerita-cerita, page tertentu, yang isinya adalah idaman para pengkhotbah. Kau yang mau cari ilustrasi? Ya benar kan? Ya kan? FB itu isinya duka cita semua sekarang. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya merasa bahwa pada saat ini, di tengah-tengah suasana duka seperti ini, selalu saya tekankan begini. Bahwa kita ini perlu berita yang menguatkan kita, berita yang membuat kita itu jadi seger, kita jadi semangat. Kita ini perlu di counter nih. Ya. Tadi sore saya bicara sama anak saya, ya, lewat lewat video call. Ya. Anak saya tanya, papa gimana, mama gimana? Terus saya bilang, we doing okay. Kita okay secara fisik, tapi secara mental under pressure. Ya tadi itu. Ya. Kalau saudara mau tahu, pendeta T.D. Jakes di Amerika Serikat, ya T.D. Jakes itu jemaatnya tuh 30.000 lebih orang. Ya bayangkan di satu gereja 30.000 lebih. T.D. Jakes ditanya dalam satu interview, saya baca interviewnya, dia ditanya, gimana keadaan COVID dengan jemaat? Adakah yang jadi korban? Dia bilang, please don't ask. Jangan nanya. Terlalu stres. Ribuan orang meninggal di jemaatnya. Saya tahu ada satu hamba Tuhan lagi yang dalam pertemuan dengan saya itu cerita. Dia pagi itu stres. Takut nanti berita lagi jemaat meninggal. Ya, jemaatnya kira-kira mungkin 15.000, 20.000 barangkali. Ya, ada aja. Jadi saudara-saudara sekalian, bahkan pendeta-pendeta sekarang sekalipun stres. Ya, terima berita. Ya, si A meninggal, si B meninggal. Ya.
Nah, sekali lagi, di tengah-tengah semua berita yang menekan ini, saudara, saya itu perlu counternya itu. Kita ini perlu berita yang menguatkan kita, menyegarkan kita. Pada saat yang sama, jiwa kita ini perlu mendapatkan sesuatu, suatu ketenangan, suatu tempat untuk kita berteduh. Ya. Nah, jadi kita ini perlu punya satu tempat, dan saya merasa pada malam ini, saat kita ini kumpul begini nih, saya merasa ini bisa menjadi suatu arena untuk saudara-saudara tidak hanya merasakan suatu semata-mata kita berdoa buat orang-orang yang lagi dalam keadaan susah, tapi saudara dan saya itu mesti menerima penyegaran dan kekuatan ketika kita datang di hadapan Tuhan. Ya. Malam ini seperti demikian. Nah, soal wounded healer, saudara sekalian, saya bandingkan dengan tadi self-care. Saya mempraktekkan yang namanya self-care. Saya tadi katakan bertahun-tahun. Ya. Selama saya belajar konseling, dari tahun 2000 sampai sekarang sudah 21 tahun saya praktekkan self-care. Pada saat yang sama, saudara sekalian, seseorang yang melakukan self-care terlalu berlebihan, itu nggak akan bisa menjadi berkat. Karena selalu ada unsur wounded healer tadi itu loh. Bahwa kita pada akhirnya mengalami berbagai hal yang tidak enak dalam hidup kita. Dan itu semua menjadi bekal kita buat menolong orang lain. Ayat tadi, yang di Korintus tadi itu, 2 Korintus pasal 1, ayat 3 sampai 4. Itu adalah ayat yang diberikan orang kepada saya ketika anak saya meninggal. Orang itu namanya pendeta Midas Simanjuntak. Dia hanya kirim ayat itu, satu kartu, dan nggak nulis apa-apa, cuma nulisin ayatnya aja. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya tulis ayatnya. That's it. Saya baca itu dan saya terima kasih kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah kedukaan saya sangat berat sekali, ternyata Tuhan itu memberitahu kepada saya, penderitaanmu itu semua itu nggak akan sia-sia. Air matamu itu nggak akan terbuang percuma. Suatu hari kamu akan menolong banyak orang yang ditinggal oleh anak mereka. Itu nggak terjadi setahun, nggak terjadi 2 tahun. 2 tahun lebih setelah anak saya meninggal, saya khotbah di Bandung, dan di situ saya baru melihat aplikasi itu. Ketika saya diminta oleh gembala sidang untuk bicara dengan seorang jemaatnya yang sudah 2 tahun nggak ke gereja. 2 tahun nggak ke gereja, kenapa? Anaknya meninggal. Dia kecewa sama Tuhan, ya. Tapi yang luar biasa adalah pada hari itu pas saya khotbah dia nongol di gereja, dan dia dengar cerita saya. Khotbah saya waktu itu adalah kecewa dengan Tuhan, dan dia dengar cerita itu. Ketika saya ke rumahnya, saya ingat sekali dia bilang begini. Ketika saya datang, saya ngobrol sama dia, kasih dia nasihat. Dia bilang gini, kalau orang pendeta lain ngomong gitu, saya maki. Dia bilang mereka nggak tahu kayak apa rasanya, tapi karena Bapak sudah ngalamin, saya terima nasihat Bapak. Saya temukan itu wounded healer itu, ya. Wounded healer itu ya betul, Ibu Megawati, itu pengalaman pribadi, mengalami sendirilah, ya. Jadi ya naik kelas, bisa kuatkan orang lain. Lalu kemudian saya khotbah di satu gereja, saya khotbah yang sama, yaitu kecewa dengan Tuhan. Lalu kemudian saya ingat saya keluar gereja itu, saya didatangi satu orang wanita yang berkata gini sama saya, Pak, saya mau undang Bapak untuk khotbah di persekutuan doa kami. Ya, saya bilang oke, boleh. Dengan satu syarat, tolong khotbah yang tadi. Dia minta saya khotbah yang tentang kecewa dengan Tuhan. Barangkali dia tahu ada banyak orang yang alami demikian. Hari-hari ini, barangkali ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Doa tidak dijawab. Itu adalah topik saya untuk khotbah minggu nanti. 8 sih, ini 6. 8 alasan kenapa doa tidak dijawab. 8 alasan. Ya. Nah, jadi saya menyadari bahwa ada kita yang berdoa dan tidak didengar oleh Tuhan. Ada yang lebih banyak didengar, iya. Tapi ada banyak juga orang yang doanya tidak didengar. Ya, kita ingin menguatkan orang demikian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya,
Wounded healer itu dinyatakan dalam pribadi Tuhan kita Yesus, ya. Dan para rasul kita itu, ya. Mereka semua mengalami sendiri berbagai pengalaman tidak baik, dan kemudian mereka semua itu matinya itu rata-rata itu mati nggak enak, mati dalam usia muda, kecuali satu orang saja, yaitu Rasul Yohanes meninggal pada umur 90-an, ya. Yang lainnya itu muda-muda meninggal. Saya baru saja baca lagi biografi daripada satu orang namanya John Sung. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak penginjil dari Tiongkok yang namanya John Sung. Ya. John Sung itu anak pendeta di Tiongkok yang dari kecil itu berkhotbah. Tapi orang tuanya bilang, kamu jangan mau jadi pendeta. Nggak usah. Ya, Johnson itu keren. Okay. Tapi itu wounded healer. Ya. Nah, jadi ya, obor Allah di Asia ya. Jadi dia ke Amerika dan kemudian sekolah di sana, lulus S3, luar biasa sekali. Dan kemudian tapi tetap panggilan Tuhan, dia masuk sekolah Alkitab. Masalahnya dia masuk sekolah Alkitab Union Seminary. Ya. Yang sekolah Alkitab yang ngajarin yang sangat liberal, tidak percaya kepada isi firman Tuhan. Maka itu orang jadi bingung. Sehingga akhirnya malah pergi belajar diamkeng kata orang. Dia pergi wihara, dia pergi belajar agama Buddha, dia akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, dianggap gila. Di rumah sakit jiwa, John Sung itu dalam waktu kalau nggak salah kira-kira 6 bulan, dia tamat baca Alkitab sebanyak 40 kali. Dan tiap kali dengan angle yang berbeda. Dia pulang ke Tiongkok. Ya. Saya singkat ceritanya ya, nggak panjang-panjang ya. Singkat ceritanya. Dia datang ke Pulau Jawa. Dan terjadi revival besar-besaran di Pulau Jawa. Kalau saudara mau tahu, banyak sekali gereja-gereja Tionghoa di Pulau Jawa itu berdiri karena kuasa Tuhan melalui pendeta John Sung dan Andrew G dan teman-temannya. Ya, itu mereka Tiongkok datang dan kemudian dipakai Tuhan dahsyat. Begini, saya ada dengar satu orang tante tua bercerita. Dia lihat sendiri katanya di gereja Sion Portugis. Kalau Bapak Ibu orang Jakarta tahu gereja Sion Portugis itu ada di mana? Itu di Mangga 2. Mangga 2 antara Jayakarta dengan Mangga 2 itu di pojok itu ada satu gereja zaman Portugis dulu, gereja tua sekali. Si tante itu cerita begini, katanya itu pendeta jalan ya, John Sung. Dia jalan, di kiri kanan itu, di lorong gereja itu ditaruh orang sakit. Itu pendeta cuman jalan aja, kiri kanan dia sembuh semua. Ya, nggak didoain, dia nggak perlu doa. Dia lewat saja, kiri kanan sembuh. Bisakah bayangkan kuasa yang demikian? Tapi John Sung itu sakit-sakitan. Dan meninggal karena TBC pada umur kira-kira 41, 42 kira-kira gitulah. Itu wounded healer. Ya. Wounded healer. Menyembuhkan banyak orang, sendiri meninggal karena penyakit. Pernah tahu nggak Kathryn Kuhlman? Coba lihat di YouTube Kathryn Kuhlman. Dan dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa sekali tentang kesembuhan yang Tuhan lakukan melalui dia. Ya. Kathryn Kuhlman. Tahu nggak dia meninggal di mana? Dia meninggal itu di meja operasi. Operasi gagal, dia meninggal. Nah, membuktikan satu hal lah, yang menyembuhkan bukan Kathryn Kuhlman, bukan juga John Sung. Ya. Kalau umpama mereka itu punya kesembuhan ya, mereka sembuh diri sendiri, nggak akan meninggal karena penyakit, ya kan? Nah itu wounded healer, orang yang pakai Tuhan, sekalipun sendiri itu dalam posisi sakit. Ya. Nah saya berusaha menyeimbangkan konsep wounded healer dengan konsep self care tadi. Saya berusaha jaga diri saya. Pada saat yang sama saya juga tahu kalau saya terlalu jaga diri saya nggak akan jadi berkat. Jadi berkat itu selalu ada unsur pengalaman tidak enak, tidak baik. Menjalani semua sekalipun gak nyaman.
Maka saudara-saudara sekalian, ya saya merasa saya pengen istirahat. Pada saat yang sama saya juga merasa saya perlu berdoa, saudara sekalian. Ya. Sehingga roh saya disegarkan. Oke. Malam ini, saudara sekalian, kita mau doa buat orang-orang sakit. Ya. Jadi gitu. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang ayat ya, itu ayat itu saya kutip di khotbah besok. Oke. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan disempurnakan. Dalam kekuatan kita, kekuatan kita secara manusiawi, kuasa Tuhan itu tidak menjadi sempurna.